Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat, para musyrif dan santri Madinah Quran yang insya Allah senantiasa dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah subhanahu wa ta'ala bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, yang barangkali saat ini masih dalam keadaan dan kondisi kurang sehat. Wabil khusus Bapak Paulus yang insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kesehatan. Bapak Susmono yang insya Allah juga Allah anugerahkan kesehatan. Kemudian Bapak Muhammad Hatta yang juga insya Allah Allah anugerahkan kesehatan. Dan mudah-mudahan kita yang mendoakan Allah berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin semangat dan istiqomah kita untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ala anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin shifaan kamilan, shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqaman. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ta'lim fikih Imam Syafi'i yang pada pertemuan yang lalu kita masuk pada pembahasan zakat dengan tema hartaku surgaku. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai definisi zakat dari segi bahasa dan juga dari segi istilah, lughatan wastilahan, etimologi dan terminologi. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai hikmah zakat, dan kita juga sudah membahas dalil-dalil yang menegaskan bahwa hukum mengeluarkan zakat adalah wajib berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah,
dan ijma' para ulama. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan mengenai iqabu mani'iz zakah. Sanksi bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi bab ini akan menjelaskan apa balasan bagi orang-orang yang sudah terkena kewajiban mengeluarkan zakat, namun dia tidak mau mengeluarkannya. Jamaah rahimakumullah, buku yang kami jadikan rujukan dalam pembahasan ini dan untuk menambah khazanah keilmuan kita tentang zakat adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Yang kalau kita terjemahkan artinya adalah fikih Islam dan dalil-dalilnya, yang ditulis oleh guru besar di sebuah universitas di Syria yang bernama Syekh Fadilatul Syekh Al-Ustadz Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh disebutkan limani'iz zakati iqabun fil akhirati wa iqabun fid dunya. Bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat, bagi orang yang menolak mengeluarkan zakat, maka balasannya adalah di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Jadi balasannya tidak hanya di akhirat, hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah, tetapi juga balasannya di dunia. Jadi orang yang menolak, enggan, tidak mau mengeluarkan zakat, padahal dia sudah wajib hukumnya mengeluarkan zakat, maka balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah balasan dunia dan balasan akhirat. Amma iqabul akhirah, adapun balasan akhiratnya, fahuwal adzabul alim. Maka balasan akhiratnya adalah siksa yang pedih. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Jamaah rahimakumullah, pada surah At-Taubah ayat 34 dan 35 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mengumpulkan, menimbun emas dan perak, kemudian mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Nah, di sini yang dimaksud adalah mengeluarkan zakatnya, kemudian berat untuk bersedekah. Jadi la yunfiqunaha fi sabilillah, tidak mengeluarkan zakatnya, berat untuk berinfak, berat untuk bersedekah, berat untuk berwakaf. Karena disebutkan fi sabilillah, di jalan Allah, sehingga banyak sekali bentuknya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Jika ada orang yang enggan melakukan hal itu, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira bagi mereka, kata Allah, karena Allah sudah siapkan untuk mereka itu siksa yang pedih. Masya Allah, Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim, Allah yang maha kasih sayang, menggunakan bahasa fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar mereka itu, beritakan kabar gembira kepada mereka
bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Siksa yang pedih diungkapkan dalam bentuk kabar gembira. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Ini membuktikan betapa tidak sukanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dunia itu sudah mendominasi hati dan pikirannya. Jamaah rahimakumullah, kemudian Allah lanjutkan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari di mana emas dan perak yang mereka timbun di dunia itu, yang tidak mereka keluarkan zakatnya, akan dididihkan di dalam neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Maka kemudian dengan emas dan perak yang sudah meleleh tersebut panas membara luar biasa, maka Allah akan teteskan. Allah akan teteskan itu semua, diusapkan, disetrika jibahuhum, jidat-jidat mereka. Wa junubuhum, dan lambung atau bagian kanan kiri dari tubuh mereka. Wa zuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Jadi jamaah rahimakumullah, ada 3 anggota tubuh yang akan disiksa oleh Allah bagi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat. Akan disetrika jidatnya, keningnya, akan disetrika lambungnya kanan kiri. Maksudnya bagian samping dari tubuhnya. Kemudian juga akan disetrika punggungnya dengan setrika, yaitu cairan, lelehan, leburan dari emas dan perak yang mereka timbun di dunia dan tidak mau dikeluarkan zakatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah, bayangkan betapa sakitnya, perihnya, pedihnya, panasnya ketika jidat kita, kening kita, kemudian bagian lambung tubuh kita kanan dan kiri, dan punggung kita ini disetrika dengan setrika dunia. Betapa sakitnya, betapa perih dan panasnya. Tapi itu semua belum apa-apa dibandingkan dengan panas, pedih, dan perihnya ketika disetrika di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena itu jamaah rahimakumullah, mengeluarkan zakat bagi orang yang sudah masuk dalam kategori wajib, maka kita jadikan prioritas dan fokus utama kita. Dengan harapan mudah-mudahan harta yang kita nikmati sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wasilah yang menghantarkan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pembahasan kita ini memang kita beri tema, yaitu hartaku, surgaku. Jamaah rahimakumullah, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat itu, barangkali dengan berbagai alasan, dengan berbagai argumentasi, pembenaran-pembenaran. Kata Allah, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang kalian tumpuk-tumpuk dan simpan untuk diri kalian dan kalian tidak mengeluarkan zakatnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa yang dulu kalian simpan dan tumpuk-tumpuk. Jadi jamaah rahimakumullah, orang yang tidak mengeluarkan zakat berarti hartanya siksanya, hartanya penderitaannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang dengan istiqomah, dengan penuh semangat dan ketaatan mengeluarkan zakat, karena memahami betul apa manfaat dari mengeluarkan zakat itu, maka insya Allah hartanya akan menjadi surganya. Masya Allah, nikmat dunia dan akhirat. Insya Allah. Jamaah rahimakumullah, kemudian waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga terdapat dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu mala, barang siapa yang Allah berikan harta, falam yuaddi zakatahu, kemudian dia tidak tunaikan zakatnya, muthila lahu syuja'an aqra, maka kelak hartanya itu
akan diubah wujudnya menjadi seekor ular yang kepalanya itu bulu-bulunya rontok, saking banyaknya bisa beracun yang terkumpul di kepala ular itu. Jadi harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan Allah ubah menjadi seekor ular yang kepalanya itu dipenuhi dengan bisa yang sangat beracun sehingga merontokkan bulu-bulu kepalanya sendiri. Suja'an akra. Dan ular ini adalah ular jantan. Jamaah rahimakumullah. Lahu zabibatan. Dan ular ini memiliki 2 titik hitam di kedua matanya. Dan ini menandakan adalah ular yang sangat berbisa dan sangat buas. Yutawiquhu yaumal qiyamah. Ular ini akan melilit tubuh orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan pada hakikatnya ular ini adalah hartanya. Jadi jamaah rahimakumullah, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya di mata Allah Subhanahu wa taala adalah ular berbisa. Dan jika tidak juga dikeluarkan zakatnya di dunia, maka hartanya yang demikian banyak tersebut akan Allah ubah wujudnya menjadi seekor ular jantan yang sangat berbisa, yang akan melilit tubuh orang yang menolak mengeluarkan zakat tersebut. Ya'khudhu bilah mazataihi yakni sadaqai. Maka ular itu pun kemudian akan menggigitnya dengan sudut-sudut mulutnya, dengan taring-taringnya yang besar dan tajam, mencabik-cabiknya. Kemudian sambil melakukan hal itu, ular itu akan berkata, ana maluka, ana kanzuka. Aku ini hartamu, aku ini adalah simpananmu yang waktu di dunia engkau menolak untuk mengeluarkan zakatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Kalau begitu, di mata Allah Subhanahu wa taala, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut tidak ubahnya seperti seekor ular berbisa yang akan menghancurkan dan melumat orang yang mendapat amanah harta tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena itu jamaah rahimakumullah, saya mengajak seluruh jamaah Majelis Ta'lim Madinah Quran yang Allah titipkan harta, yang hidup berkecukupan, jangan sepelekan masalah zakat. Karena zakat ini termasuk salah satu rukun Islam. Carilah keselamatan dunia dan akhirat dengan mengeluarkan zakat mal sesuai dengan aturan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengeluarkan zakat secara istiqamah, harta kita akan diberkahi oleh Allah. Harta kita akan menjadi wasilah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hartaku, surgaku, insyaallah. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum, bal huwa syarrun lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Walillahi mirathus samawati wal ard, wallahu bima ta'maluna khabir." Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 180, dan jangan kalian kira orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Jamaah rahimakumullah, cuplikan ayat ini menyadarkan kepada kita bahwa harta yang kita miliki itu adalah satu, sumbernya dari Allah. Bima atahumullah, sumber datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur bagaimana harta itu bisa menjadi berada di tangan kita, bisa menjadi amanah di tangan kita. Allah lah yang mengatur semuanya. Manusia hanya berikhtiar. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, pada hakikatnya harta yang dititipkan Allah kepada kita ini dititipkan kepada Allah sebagai karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak gelap mata
Tidak tertutup hati kita dengan dunia dan mengatakan bahwa ini adalah hasil jerih payah saya. Kenapa harus saya keluarkan? Ini hasil jerih payah saya. Kerja keras saya setiap hari seumur hidup saya. Sehingga buat apa saya keluarkan? Lebih baik saya keluarkan untuk saya sendiri dan untuk anak-anak saya. Buat apa saya keluarkan zakatnya? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Saya yakin orang-orang yang istiqomah untuk hadir di majelis-majelis ilmu tidak akan memiliki persepsi atau pandangan seperti itu. Jamaah rahimakumullah, jangan engkau kira orang-orang yang kikir dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah, yaitu harta, huwa khairan lahum. Hal itu baik untuk mereka. Jangan kalian pikir kikirnya mereka itu baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, kata Allah. Bahkan itu sangat buruk untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang dia genggam erat-erat, harta yang dia dekap dengan erat-erat, tidak ingin dia keluarkan zakatnya, tidak ingin dan berat dia untuk berinfak dan bersedekah, maka nanti di hari akhirat harta yang begitu dia sayangi, begitu dia cintai, sudah mendominasi hatinya sehingga hatinya dipenuhi dengan cinta dunia, maka harta itu justru yang akan melilit dan membeli tubuhnya di hari kiamat. Nikmat berubah menjadi laknat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Orang yang cerdas, jamaah rahimakumullah, ketika dia mendapat nikmat, dia akan berusaha dan berupaya bagaimana kenikmatan di dunia itu bisa tetap dia rasakan di alam akhirat. Jamaah rahimakumullah, walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan milik Allah lah warisan langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Ini jamaah rahimakumullah menjelaskan tentang sanksi-sanksi, balasan-balasan bagi orang-orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam hadis lain Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin." Rasulullah bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha ay zakataha illa idza kana yaumal qiyamah suffihat safaihu min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannama fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zahruhu kullama barudat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Tidaklah ada orang yang memiliki emas dan perak kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali dia kelak di alam akhirat, di hari kiamat, akan disediakan, akan dihadapkan dengan lempengan-lempengan dari neraka jahanam. Lempengan-lempengan dari api neraka jahanam. Kemudian lempengan-lempengan ini dididihkan di neraka jahanam, lalu kemudian dengan lempengan-lempengan yang sudah demikian panas karena dilelehkan di neraka jahanam ini akan dijadikan alat untuk mensetrika lambungnya, keningnya, dan punggungnya. Lalu perhatikan jamaah rahimakumullah. Setiap kali sudah dingin, maka kemudian diulangi lagi dan terus diulangi. Jadi setelah menjerit, meraung-raung karena panasnya, kemudian sudah mulai mendingin, diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Berapa lama hal itu akan dialami jamaah rahimakumullah? Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, pada satu hari, di mana hari itu sama panjangnya dengan 50.000 tahun hari-hari di atas dunia kita. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Jangan sampai 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun hidup kita di atas dunia ini, kemudian berakhir dengan disetrika tanpa henti selama 50.000 tahun lamanya. Na'udzubillah.
Tsumma na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis lain, jamaah rahimakumullah, kelak di hari akhirat, malaikat akan mengambil satu orang, di mana orang ini adalah as'adan nas, orang yang paling bahagia sewaktu dia hidup. Orang ini tidak pernah merasakan kesedihan, kekurangan. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan serba berkecukupan. Diambil oleh para malaikat. Lalu dibawa kemana? Dibawa ke neraka jahanam. Lalu apa yang terjadi? Orang yang paling bahagia di dunia ini dicelupkan dengan satu celupan di dalam neraka jahanam. Jamaah rahimakumullah, bukan dibenamkan, bukan direndam, bukan dimasukkan, tetapi dicelupkan. Kalau dicelupkan berarti sebentar, dan juga dicelupkan itu berarti bisa jadi tidak semua bagian tubuhnya, hanya ujung-ujungnya saja. Lalu kemudian diangkat kembali dan orang itu ditanya, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan seumur hidupmu? Maka orang ini pun menjawab, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan di dalam hidupku. Hidupku ini penuh penderitaan, penuh kesedihan, dan jamaah rahimakumullah, ini semua adalah akibat dari satu celupan kecil di dalam neraka jahanam sudah mampu untuk menghapus semua kebahagiaan yang dirasakan dan dinikmati oleh seseorang di atas dunia. Sebaliknya, nanti akan ada orang yang paling menderita, paling kurang, kemudian dicelupkan satu celupan ke dalam surga. Kemudian orang ini ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesedihan? Maka jamaah rahimakumullah, orang ini menjawab, demi Allah, saya tidak pernah merasakan kesedihan. Saya adalah orang paling berharga, paling berbahagia di atas dunia ini. Jamaah rahimakumullah. Dan itu terjadi hanya karena orang itu dicelupkan satu celupan saja di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Kalaulah ada orang yang sedih seumur hidupnya, menderita seumur hidupnya, tapi dia sabar, taat kepada Allah, dan akhirnya masuk surga, maka itu akan menghapus seluruh kesedihan dan penderitaan. Jamaah rahimakumullah, inilah siksaan di akhirat bagi orang-orang yang menolak membayar zakat. Kemudian kita masuk pada siksaan duniawi. Apa siksaannya? Fahuwa akhdhuha minhu. Yang pertama, diambil paksa. Jadi diambil paksa. Ini sanksi dunianya. Orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat, padahal itu sudah menjadi kewajibannya, maka orang atau pihak yang berwenang bisa mengambil paksa zakat itu dari orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah ta'zir. Ta'zir ini bentuk hukuman yang tidak diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita sama-sama tahu bahwa ada hukuman, umpamanya dirajam, seperti itu, dicambuk, dan lain sebagainya. Ta'zir adalah bentuk-bentuk hukuman yang tidak diatur bentuknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa jadi dia itu dipenjara misalnya. Atau dengan sanksi-sanksi lain yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bisa juga yang ketiga, at-taghrimul mali. Taghrimul mali ini artinya adalah denda uang. Jadi dikenakan denda dalam bentuk uang. Kemudian bisa juga yang keempat, wa akhdul hakim syatrul mali qahran anhu. Dan seorang hakim bisa saja mengambil separuh harta dari orang yang menolak untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, ini jamaah rahimakumullah adalah sanksi-sanksi daripada orang-orang yang menolak untuk mengeluarkan zakatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka faqad kafara, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Faqad kafar. Kalau dia terang-terangan mengatakan zakat tidak wajib. Karena ini merupakan salah satu daripada rukun Islam. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam sejarah dikatakan beliau pernah memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat
setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan berpulang ke rahmatullah. Beliau mengatakan sewaktu beliau menjadi khalifah, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat. Demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara kewajiban salat dan kewajiban zakat. Nah, ini tegas, jelas sikap dari Abu Bakar As-Siddiq yang melarang kita untuk membedakan antara kewajiban salat dan kewajiban zakat. Jamaah rahimakumullah, inilah ta'lim kita untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk mengeluarkan zakat mal. Manakala kita sudah masuk syarat-syaratnya, yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena itu jamaah rahimakumullah, jangan pernah anggap zakat mal ini sebagai beban. Tapi jadikan zakat mal ini sebagai peluang kita. Peluang kita, bonus dari Allah. Untuk bisa masuk ke dalam surga dengan harta yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hartaku, surgaku. Jamaah rahimakumullah. Saya akan tutup ta'lim kita pada pagi hari ini langsung dari Tasikmalaya. Karena kami insya Allah pada pukul 10 nanti akan menghadiri akdun nikah dan walimah dari musyrif kami di Madinah Al-Quran, yaitu Ustadz Enjang Fakhrul Razi, yang insya Allah akad dan walimahnya akan dilaksanakan di Salopa di Tasikmalaya. Saya akan tutup jamaah rahimakumullah dengan apa yang dikatakan oleh seorang ulama di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Beliau berkata, Abadullah khamsina sanah. Aku sudah beribadah menyembah Allah 50 tahun. 50 tahun. Jadi beliau ini adalah seorang ulama dan ahli ibadah. Aku sudah beribadah selama 50 tahun. Fama wajadtu halawatal ibadati hatta taraktu thalathata asya. Maka aku tidak menemukan nikmatnya ibadah sampai aku bisa meninggalkan 3 hal. Jadi jamaah rahimakumullah, ini pengalaman pribadi seorang alim, seorang zuhud, seorang ulama, seorang ahli ibadah, di mana beliau rahimahullah mengatakan sudah beribadah selama 50 tahun. Dan ternyata 50 tahun ibadah itu tidak ada kenikmatan ibadah kecuali setelah beliau berhasil meninggalkan 3 perkara. Jamaah rahimakumullah, kata beliau yang pertama, taraktu ridhan nas. Aku tinggalkan ridha manusia. Aku tinggalkan mencari pujian orang. Membuat orang menjadi ridha kepadaku. Artinya dalam berbuat, dalam beribadah, ulama ini tidak lagi mau untuk mengejar ridha dari manusia. Tapi yang dia kejar betul-betul adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawajadtu halawatal ibadah. Maka kemudian dengan cara seperti ini aku menemukan manisnya iman. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua, hamba Allah yang mulia dan ahli ibadah ini mengatakan bahwa jamaah rahimakumullah, beliau meninggalkan hal-hal yang membuatnya terhijab dari manisnya iman. Kata beliau, taraktu halawatad dunya fawajadtu halawatal ibadah. Aku tinggalkan manisnya dunia sehingga aku peroleh manisnya akhirat. Sehingga aku peroleh manisnya ibadah. Jamaah rahimakumullah, insyaallah akan kita bahas hal-hal seperti ini pada pertemuan selanjutnya. Akan kita dalami lagi sehingga bisa memotivasi kita untuk bersemangat dalam mengeluarkan zakat mal. Dan mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan, hartaku adalah surgaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim
ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa kashaftah, wa la aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga aktivitas kita pada pagi hari ini dan hari-hari selanjutnya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan kita niatkan ibadah sehingga aktivitas-aktivitas kita justru mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Jazakumullah. Berkah selamat dunia akhirat insyaallah. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah.